Flashback on beberapa hari sebelum di Jogja. Selamat pagi, Pak Renan. Pagi. Bukannya senang karena mendengar sapaan balik dari Renan, beberapa karyawan itu justru langsung melongo menatapinya. Renan tidak memperdulikan mereka lebih lanjut dan langsung melanjutkan langkahnya. Senyuman tertahan terus saja menghiasi bibirnya, buah dari perasaannya yang begitu bahagia sejak kemarin. Renan tidak peduli ekspresinya akan membuat banyak persepsi dari orang-orang. Toh dia malah senang kalau rumor tentang kembalinya istri sekaligus ibu anaknya itu semakin menyebar dan membuat banyak orang yang mempercayainya. Karena nanti ketika waktunya tepat, Renan akan mengenalkan Tista secara resmi pada semua orang. Memikirkan wanita itu saja sudah membuat Renan merasa merindukannya. Hal yang bodoh tentu saja, karena Renan saja baru berpisah darinya kurang dari 2 jam. Renan memasuki lift khusus eksekutif, lalu mengeluarkan tabnya untuk memeriksa bahan meeting dengan klien hari ini. Lift terbuka, dan Renan keluar sembari kemudian menaikkan alisnya saat melihat Wina yang menunggu di depan lift. "Ngapain, Nak?" tanya Renan basa-basi sembari tetap melangkah meninggalkannya. "Nungguin kamu," balas Wina yang kemudian menyejajarkan langkah mereka. "Pesan sama teleponku gak ada yang kamu balas, jadi aku nungguin kamu datang. Kamu kemana sih kemarin?" "Oh, mau apa?" balas Renan pendek, tidak menjawab pertanyaan Wina setelahnya. Selamat pagi, Pak Renan, Bu Wina." Beberapa karyawan yang melewati mereka menyapa dengan sopan. "Iya, pagi," sahut Renan santai, sedang Wina yang hampir balas menyapa langsung mengatupkan bibirnya. "Hari ini deadline presentasi untuk new marketplace kan? Aku mau itu selesai sebelum jam 3 ya." Ketiga wanita yang Renan tahu adalah bagian dari tim sekretaris direktur utama itu kebingungan sesaat sebelum kemudian menjawab serempak, "Baik, Pak Renan." Renan kemudian melangkah menuju ke ruangannya lagi, dan Wina yang sebelumnya terdiam di tempat pada akhirnya mengikuti Renan dengan langkah cepat. "Tumben banget, tanyanya kemudian. "Kamu salah makan atau apa?" "Apanya? Kamu biasanya nggak pernah menyapa karyawan seperti itu kan?" Renan berhenti melangkah, hampir-hampir membuat Wina menabrak punggungnya Renan, lalu menaikkan alisnya dengan senyuman tipisnya. "Bukannya kamu selama ini selalu menyuruhku melakukannya? Aku sudah melakukannya. Jadi apa masalahnya?" balasnya. "Aku itu..." Raja Wina yang terlihat kaget melihat senyuman Renan yang sangat jarang, bahkan nyaris tidak pernah pria itu berikan padanya. Renan tidak menunggu Wina menyelesaikan ucapannya, lalu menoleh ke arah Ella yang sudah berdiri ketika melihat kedatangannya. "Lah, bacakan jadwalku hari ini ya," pintanya sambil melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam ruangannya. Ella menunduk sopan untuk menyapa Wina, lalu mengikuti langkah Renan setelah sebelumnya mengetuk pintu ruangannya dahulu. Wina masih diam di tempat. Dia merasa ada yang terjadi dan luput dari perhatiannya, atau sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak ingin mengakuinya. Ini pasti ada hubungannya dengan Tista. Kalau tidak, mana mungkin Renan bisa berlaku seperti itu. Tidak mungkin mereka tidak kembali bersama kan? Wina tidak bisa kalah seperti ini lagi. Wina mengambil ponselnya, mengutak-atik layarnya sejenak, lalu terdiam beberapa saat untuk menimbang-nimbang. Pada akhirnya, tetap dia tekan nomor itu, lalu mendekatkan ponselnya ke telinga sembari melangkah pergi. Tista tidak merasakannya kemarin-kemarin, tapi dia baru sadar kalau dia benar-benar tidak memiliki pekerjaan selama di rumah ini. Setelah mengantar Kira ke sekolah, lalu Renan berangkat kerja, Tista hanya sendirian dan tidak punya hal yang bisa dia kerjakan. Bahkan mengobrol dengan ART pun sungkan untuk dia lakukan. Tista jadi merasa agak kesepian hari ini. Terlebih baru kemarin, dia merasakan kembali utuh bersama anaknya dan suaminya.
Tista terdiam sejenak, lalu memeluk lututnya dengan gaya seperti remaja yang kasmaran, hanya karena mengingat permainan dengan Renan kemarin. Kalau mengingat bagaimana Tista selama bertahun-tahun ini berjuang untuk mengatasi traumanya pada seorang pria, juga pada sentuhan, Tista merasa heran sendiri karena dia justru tidak merasakannya pada Renan. Tista tidak ragu maupun menolak pria itu hingga hal seintim permainan semalam. Tista jadi mempertanyakan mengenai traumanya itu sekarang. Baru mau melanjutkan lamunannya, Tista merasakan getaran dari ranjangnya dan itu membuatnya segera mencari keberadaan ponselnya. Tista kemudian melihat ke arah layar demi menemukan nama Disa di sana. Tista langsung menjawabnya. "Hai Dis," sapanya lebih dulu. Kamu kemana aja sih, Tak? Astaga, kamu bikin aku jantungan tahu. Udah seminggu lebih ngilang dari mana-mana, omel Disa dengan nada meletup-letup penuh emosi. "Sorry Dis, kemarin aku sibuk ngurus sesuatu." Elak Tista tidak ingin bohong, tapi juga tidak ingin menceritakan hal yang sebenarnya. "Sesibuk apa sih sampai kamu nggak datang ke tes tertulis tahap keduamu?" Tista mengerutkan keningnya. "Kok kamu tahu?" tanya Tista heran. "Tahu lah, Tak," gerutunya. "Jakarta itu meskipun lebar, tapi sempit untuk karyawan dengan divisi sama kayak aku begini." Tista menghela nafasnya, tidak ingin bertanya lebih lanjut. "Iya, ada sesuatu, makanya aku nggak bisa datang," gumamnya akhirnya. Tapi jangan tanya apa, aku nggak mau jawab." Disa berdecak dengan lelah, tapi terlihat sama-sama tidak ingin melanjutkan perdebatan. "So, kamu lagi di mana sekarang?" tanya Disa akhirnya. "Di rumah." Tista menatap sekeliling kamarnya. "Kenapa?" "Cek email deh," pinta Disa akhirnya. "Kamu juga pasti belum ngecek email kan?" "Ada apa emangnya?" "Cek dulu, tapi jangan dimatiin teleponnya." Tista menurut keluar dari aplikasi tanpa memutus sambungan. Dia kemudian membuka emailnya. Ada beberapa email di sana, beberapa spam, dan Tista langsung membuka email yang sudah dikirim 4 hari lalu. Tista langsung membukanya dan dia syok saat membaca emailnya. "Dis, aku lolos?" tanyanya masih merasa oleng. "Beneran? Baru tahap tes tertulis, tapi setelah ini cuma ada 1 tahap wawancara yang harus kamu lalui, Tak. Congrats ya sayang." Tista masih merasa tidak percaya, sehingga dia tidak menjawab Disa. Setelah berjuang hampir 2 bulan, dia akhirnya bisa wawancara. Dia tidak sedang bermimpi kan? Hei, sadar!" ucap Disa sebelum kamu makin bengong. "Kamu lihat sekarang jadwal tes wawancaramu." "Jadwalnya?" Tista meneruskan membaca emailnya dan dia membelalak saat melihat jadwal wawancaranya. "Hari ini?" "Iya, makanya kemana aja sih? Udah cepetan kamu sekarang siap-siap, aku latih wawancara lewat sambungan telepon sekarang." Tista tidak punya pilihan selain kemudian bangkit berdiri dan mengeluarkan beberapa pakaiannya untuk memilih yang paling formal. Namun dia kemudian terdiam ketika menyadari kondisinya saat ini. Bisakah dia mengikuti wawancara kerja ketika untuk bertemu dengan orang lain saja rasanya begitu berat? Hei!" Tista menggigit bibir bawahnya sebelum kemudian memutuskan untuk menghadapinya. Toh ini adalah kesempatan besar untuknya. Tista sudah kehilangan kesempatannya di perusahaan sebelumnya, jadi dia tidak akan mau melepaskan yang kali ini. Tista akhirnya menyahut pada Disa. "Aku siap-siap dulu ya," ucapnya akhirnya. "Nanti aku telepon lagi, Dis." "Oke, kabarin ya, Tak." Tista akhirnya memilih mandi lagi, lalu keluar sudah dengan kemeja formal dan celana panjang hitamnya. Setelah bersiap kurang lebih setengah jam, Tista akhirnya berangkat dengan memakai taksi online. Dia menyempatkan mengirim pesan pada Renan meski terasa aneh, karena selama ini dia tidak pernah izin pada seseorang setiap kali akan pergi, lalu akhirnya menghubungi Disa untuk meminta pelatihan singkatnya.
Keluar dari gedung perusahaan, Tista merasa perasaannya cukup bagus hari ini. Berkat pelatihan dari Disa, dia bisa menjawab banyak pertanyaan wawancara dengan baik. Meski tetap ada sedikit canggung di awal, tapi Tista merasa bisa menjawab semua pertanyaan terkait pekerjaan dengan tepat. Tista sekarang hanya tinggal mengandalkan keberuntungan untuk sisanya. Tista menyalakan ponselnya sembari melangkah ke halte bus kota karena membayar taksi online lagi itu cukup menguras uangnya yang saat ini benar-benar tipis. Tista bahkan sampai tidak berani menengok saldo rekeningnya sendiri. Ketika ponselnya menyala, banjir pesan dan panggilan tak terjawab dari Renan langsung memenuhinya. Ups, Tista pasti membuat pria itu khawatir sekali sampai menghujaninya dengan banyak pesan dan panggilan. Tista langsung menghubungi pria itu, takut membuatnya semakin khawatir meski sepertinya dia sudah melakukannya. Panggilannya langsung terhubung di nada sambung pertama dan helaan nafas lega pria itu yang menyapanya membuat Tista merasa bersalah seketika. Sorry, ucap Tista akhirnya. Aku bikin panik ya. Enggak apa-apa, jawab Renan setelah jeda beberapa detik. Terlihat menahan nada suaranya tetap datar. Meski Tista yakin Renan sangat khawatir saat ini. Kenapa HP-mu mati tadi? Urusan apa yang kamu maksud? Di mana? Renan menahan pertanyaannya, lalu terdengar geraman kesalnya karena sadar dia terlalu banyak bertanya. Aku di depan gedung kantor perusahaan SG, jawab Tista akhirnya. Aku baru aja selesai wawancara kerja di sana. Sahut Renan bingung. Apa tak? Wawancara kerja, ulang Tista dengan lebih jelas. Aku lolos tes tertulis waktu ngelamar di sini, Re. Aku juga baru tahu tadi. Itu pun karena Disa yang kasih tahu. Terus ya udah, aku langsung siap-siap. Ini barusan selesai wawancaranya. Jeda sejenak. Sebelum kemudian Renan menyahut. Kamu masih di depan kantor SG sekarang? Tanyanya kemudian. Iya, baru jalan ke halte nih. Kita langsung ketemu di sekolah Kira aja ya. Tunggu di situ, setelah Renan. Aku jemput sekarang. Belum sempat Tista mengelak lagi, Renan langsung memutus sambungannya. Tista menatap layar ponselnya yang menyala, lalu mengerutkan keningnya. Memangnya kantor ini dekat dengan kantor Renan ya? Tista belum pernah ke kantor Renan pun dia sebenarnya masih kebingungan dengan jalanan yang ada di Jakarta, jadi dia tidak paham. Tista akhirnya menunggu di dekat halte bis sembari memainkan ponselnya yang baterainya tinggal sedikit. 45 menit kemudian, dia melihat mobil yang biasa Renan gunakan berhenti tepat di depannya. Renan keluar dari mobilnya, lalu meraih tangan Tista dan membawanya masuk ke mobilnya. Tanpa mengatakan apapun, dia kembali masuk ke kursi pengemudi, lalu menjalankan mobilnya, membelah jalanan ibu kota. Ini lebih dekat ke sekolah Kira ya? Tanya Tista, membuka obrolan dengan polos. Enggak, jawab Renan singkat. Terus kenapa kamu jemput ke sini dulu? Renan menghentikan mobilnya di lampu merah, lalu menoleh pada Tista dengan ekspresi tertahan. Kamu nyari kerja tak? Tanyanya akhirnya. Tista mengangguk polos dan akhirnya sadar bahwa dia belum pernah menceritakan ini pada Renan. Sebenarnya sejak mutusin buat menetap di sini, aku mulai cari-cari kerja, Re. Tabunganku nggak banyak, padahal biaya hidup di sini kan tinggi. Aku juga pengen cari tempat tinggal yang lebih layak daripada yang kemarin. Makanya aku ngelamar ke banyak perusahaan. Jelas Tista sengkap mungkin, tapi kebanyakan gagalnya. Cuma beberapa yang lolos dan ini salah satunya. Itu dulu kan? Apanya? Keharusan kamu cari kerja, saut Renan dengan alis terangkat. Kamu gak harus lagi nyari tempat tinggal karena sekarang rumahku itu juga rumahmu.
ke rumah kita, biaya hidup. Aku sebagai kepala keluarga punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sepenuhnya. Jadi, kamu nggak punya alasan untuk nyari kerja lagi kan? Tista berusaha memahami maksud Renan, lalu akhirnya menatapnya lagi. Aku kan juga butuh uang untuk diriku sendiri di luar kebutuhanku yang akan kamu tanggung, elaknya kemudian. Kalau gitu pakai uangku, aku akan kasih semuanya. Biar kamu yang pegang aja. Kamu bebas pakai untuk apapun itu. Renan menjawab dengan begitu mudahnya, tapi juga penuh penekanan. Uangku itu uang kamu, tak? Jadi kalau kamu butuh uang, pakai uangku untuk apapun yang kamu mau. Tista menahan senyumannya, lalu menaikkan alisnya pada Renan. Kamu mau aku cuma jadi istri yang menghambur-hamburkan uang suaminya? Tanyanya. Gak masalah, tandas Renan tegas. Habisin juga gak apa-apa, aku akan cari lagi yang banyak. Itu kan memang kewajibanku sebagai kepala keluarga, tak? Mendengar jawaban Renan, Tista sampai tidak bisa berkata-kata saking takjubnya dengan keseriusan pria ini. Gak cuma minta Tista memegang semua uangnya, Renan bahkan tidak keberatan kalau Tista menghabiskannya, padahal itu semua kan kerja kerasnya yang dia dapatkan tanpa dukungan Tista sedikit pun. Tista merasa tidak berhak untuk menggunakannya. Makanya tak, aku aja yang kerja ya, atau kalau enggak kamu kerja aja di perusahaanku ya, aku akan carikan posisi untuk kamu, bujuk pria itu dengan memelas, sembari akhirnya menjalankan mobilnya lagi karena lampu sudah berganti hijau. Tapi kamu baru boleh kerja setelah benar-benar membaik. Tista menghela nafasnya, lalu menggeleng dengan tegas. Enggak, Re, aku beneran mau kerja dan dapetin kerjaan itu pakai usahaku sendiri. Tolak Tista akhirnya, justru ikut memberikan ekspresi membujuk agar pria itu mau menurutinya. Lagian, kalau di rumah terus juga aku nggak betah. Kamu tahu kan, aku suka belajar. Aku pengen gunain hasil belajarku selama ini, Renan terdiam sembari menatap ke jalanan di depannya. Terlihat dia memutar-mutar tangannya di kemudi dengan kening berlipat seolah sedang memikirkan jawaban yang tidak rela dia berikan. Ya, tidak heran sih, Renan mampu memberikan hampir semua hal di dunia ini untuk Tista. Jadi dia pasti ingin Tista hanya menikmati semuanya tanpa bekerja keras.